dalam percakapan di ruang terbuka. Bahkan mungkin dokter kulit dan kelamin juga tidak mudah mengucapkan kata penis kepada pasiennya gitu. Nah, biasanya kita mengganti dengan anunya laki-laki, atau mungkin dengan belalainya, dengan ekornya, dengan jarinya bahkan gitu ya. Nah, kata-kata itu dipilih untuk mengganti yang secara bentuk memang mirip gitu ya, bahwa penis itu atau lapinis itu bagian yang menjulur atau menonjol dari tubuh kita seperti jari, seperti ekor. Tapi mengganti kata itu sebenarnya tujuannya tak lain tak bukan untuk menjaga wajah kita saat menggunakannya, supaya kita tidak malu, juga menjaga perasaan orang lain supaya orang lain merasa nyaman dan juga tidak merasa malu dengan kata yang didengar dari mulut kita. Memang dalam bahasa Perancis sebenarnya jauh lebih nyaman mengucapkan kata lapinis daripada mengucapkan contoh misalnya doa. Doa itu adalah jari. Memang mereka juga menggunakan ungkapan doa itu untuk mengganti kata lapinis, tapi doa itu ungkapan yang bagi mereka justru amat membuat bulu kuduk bergidik, jijik, jorok, karena itu ada kaitannya dengan tradisi sunat. Cara mereka dulu menjelaskan para laki-laki yang terkena gonorrhea, penyakit kencing nanah itu ya, itu kemudian diungkapkan dalam istilah hingga harus dipotong ujung jarinya untuk mempercepat penyembuhan penyakit gonorrhea itu. Makanya pengucapan kata jari untuk mengganti lapinis itu malah harus hati-hati digunakannya gitu. Ada lagi ungkapan lavex, itu makna harfiahnya batang, tapi kata ini dalam sastra klasik diungkapkan dengan maksud agak pilu. Nah, ini tentang seorang bocah yang di hadapan batang lavex itu tiba-tiba merasa tersayat lebih dalam daripada cambukan. Di dalam puisi ini memang ada kata ongfong, ini bocah gitu ya, bisa jadi laki-laki bisa juga perempuan, dan melihat lavex itu batang itu lalu hatinya tersayat gitu, rasa muram dan pilu gitu. Dalam hal-hal tertentu bersikap hati-hati, memilih kata, memilih bahasa yang tepat itu harus dilakukan oleh setiap orang itu dalam praktik berbahasa apapun dimanapun. Artinya jauh sebelum abad 19 mungkin sudah ada ungkapan arah gonore. Tidak tahu bagaimana menyanyikannya, tapi ini juga pernah saya miliki dalam kumpulan lagu rakyat Perancis. Jelaskan aku lirik yang hanya main sedikit, hanya istilahnya hanya dengan satu tusukan kecil, emoy dan sepetiku. Tapi dia kena juga penyakit kelamin itu sehingga jarinya itu harus dipotong mereka. Siapa mereka? Ya mungkin dokter atau dukun sunat di masa itu. Ini dikatakan lirik dolanan karena memang tidak ada nama penyairnya, menyebar begitu saja gitu ya dari sejumlah sumber yang mengatakan itu karya anonim. Memang ada beberapa sumber yang mengatakan dari Marc Antoine. Pernah telusuri juga dalam Chanson de Saguier itu, dan sejauh ini sih tidak pernah temukan penggunaan kata doa itu, sehingga memang mungkin benar-benar karya kolektif. Jadi mengapa mengganti lapinis dengan doa itu terasa kasar? Ya salah satunya karena membangkitkan imajinasi pada kencing nanah gitu, jorok, menjijikan, hingga menyebabkan rasa tidak nyaman dan tidak sopan untuk digunakan di sembarang tempat. Kalau kita dengan bahasa Indonesia menggunakan kata ekor misalnya, kita tentu tidak sedang mempromosikan makna kasar dari penis, tetapi mungkin makna geli dan lucu, sebab ekor adalah istilah untuk organ yang menjuntai dari tubuh binatang. Jika terbayang itu ekor kucing atau tupai. Juga mungkin ya rasakan suasana seram gitu jika terbayang itu ekor buaya. Penggantian kata-kata itu tidak tanpa risiko, sebagaimana contoh-contoh tadi itu. Rasa makna yang terakhir tuh yang serem dan terbayang itu ekor buaya, saya kira itu makna yang cocok kita alamatkan kepada mereka yang buaya darat, yang ekornya pernah kena penyakit gonorrhea. Jauh-jauhlah dari mereka yang jorok, kasar, dan menjijikan itu.